Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau SD Muhammadiyah Korea. Nah, seperti yang Pak Hafiz kemarin bilang, untuk minggu ini kita akan menyelesaikan tema 2 ya. Jadi minggu depan kita sudah ke tema 3. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Kita sudah sampai di halaman 180. Ya, 180 ya. Pagi-pagi langsung ketemu matematika, tapi gampang ya, matematika itu gampang sebenarnya, nggak perlu khawatir ya. 180. Di sini adalah ada satu kue dibagi menjadi 10 potong. Oh, ini roti apa ini? Roti bolu. Ah ya, bolu ya, bundar seperti ini dibagi jadi 10 potong. Ya, berarti ada 5 irisan. Set. Nah, jadi 10 potong seperti ini. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. 1/10 artinya satu bagian itu kalau dimakan, nah itu 1/10. Kalau makannya dua bagian, nah berarti 2/10. Edo mau makan 4. Bukan 2, bukan 3, tapi 4 langsung Edo ya. Edo makan 4 kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut. 4/10. Dia satu roti dibagi 10, dimakan 4 bagian. Nah, Edonya makan 4/10. 4 dari 10 bagian yang ada. Walaupun sudah dimakan, sudah masuk perut, tapi ingat tetap dihitung ya, karena yang bawah itu semuanya harus dihitung. Yang diarsir, diwarnai, enggak diwarnai, dimakan, enggak dimakan, semuanya tetap dihitung ya. Nah, jadi tuh Edo makan 4 bagian, berarti Edo 4/10. Ini dimakan Edo, makan Edo, sisanya tinggal 6. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini berarti 4/10. Oke, tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Saya tarik garis. Nah, oke, nomor 1 yuk kita buat contoh nomor 1. Berapa ini nomor 1? Jawab sini ya, sebelahnya sini, yang sebelahnya sini ya, dijawab dulu. Berapa ini bagian yang diwarnai? Ada 2. Yang diwarnai bagiannya ada 2 per. Nah, 2/1 atau 2/2 atau 2/3. Ingat, yang bawah adalah semuanya dihitung ya, diwarnai enggak diwarnai dihitung semua. 1, 2, 3. Berarti yang diwarnai 2 dari 3 kotak yang ada. 2/3 ya. Gambar yang pertama 2/3. Mana 2/3? Oh, ini ya, berarti kalian tarik garis. Boleh pakai penggaris supaya rapi. Enggak? Seperti Pak Hafiz seperti ini juga boleh. Ya, diberi garis. Bengong-bengong boleh, lurus boleh. Yang penting pas ya, jawabannya betul. Ingat ya, sebelah sini dijawab dulu. Ya, baru dicari pasangannya yang benar. Oke, bisa ya. Masih membaca pecahan, masih gampang. Yuk coba dikerjakan setelah ini. Yang sudah, nah seperti latihan soal kemarin, kita lihat kemarin latihan soal sudah pada bisa ya, nilainya 100 semua, 100 semua. Tapi ada beberapa yang kurang pas, nanti setelah ini Pak Hafiz jelaskan. Sekarang cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Nah, sekarang tugasnya mewarnai 3/8. Ini sudah 8, berarti kalian tinggal mewarnai 3 ya, terserah kalian mana bagian yang mau diwarnai. Pak, yang atas Pak, mau berdekatan? Boleh. Pak, tak kasih jarak? Boleh. Warnanya beda-beda Pak? Boleh. Ya, yang penting ada 3 bagian yang diwarnai. Boleh pakai pensil, pulpen, pensil warna, krayon, boleh. Ya, boleh digaris-garis tok, boleh penuh. Ya, yang penting ada 3 ya. 3. Berarti ini berapa ini? 2/6. Berarti yang diwarnai cukup 2. Jangan kurang, jangan lebih, karena di sini 2/6. Berarti yang diwarnai 2 dari 6 kotak. Oh, ini tinggal mewarnai tok ya. Gampang ya. 4/5 berarti yang diwarnai 4. Ini ada 5 yang diwarnai 4, berarti sisakan 1. Yang mana terserah. Bisa di tengah, pinggir sini ya, disisakan 1. 3/4 gampang ya, sama ini juga disisakan 1. Kalian pilih 3,
diwarnai. 1,5 milih salah satunya diwarnai, satunya enggak. Satunya diwarnai, satunya enggak. Bisa ya? Kemarin sudah latihan soal, tak lihat sudah bisa semua. Tapi kemarin perhatikan, waktu membagi yang namanya lingkaran. Ini ya. Oh, bentar. Nah, ini Pak Hafiz punya alat bantu ya untuk membuat lingkaran supaya pas. Sini. Wah, cocok ya. 2 lingkaran sempurna. Perhatikan. Kemarin Pak Hafiz pengen ini tak bagi berapa ya? 2/6 atau 3/6 ya. Intinya ini mau dibagi 6 bagian. Ayo, membagi lingkaran tapi dijadikan 6 bagian. Kalau persegi boleh terserah kalian. Bisa atasnya 3, bawah 3, 6 boleh. Bisa juga gantian. Seperti ini boleh. Bisa juga satu garis boleh. Oh, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Tapi kalau lingkaran, ingat perhatikan baginya ternyata agak berbeda. Kemarin ada yang jawabnya seperti ini, perhatikan. Garis tengah. Nah, kemarin ada yang seperti ini. Perhatikan, kalau roti bunder dipotong seperti ini, rotinya enak, mahal, roti enak, enak sekali rotinya. Motongnya seperti ini, kalian mau ngambil bagian yang mana? Nah, kalian mau mengambil bagian yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Ayo, mau yang mana? Kalau Pak Hafiz akan mengambil yang ini ya. Kenapa? Nomor 3 dan nomor 4. Karena dia lebih besar dari yang lain. Nah, lebih besar daripada yang ini. Ya, karena dia di tengah. Nah, maka supaya adil, untuk memotong kue itu biasanya dibuat garis lurus ya. Jadi motongnya kalau mau membagi menjadi lingkaran, untuk kalau mau jadi 4 gampang ya, selesai jadi 4. Tapi kalau 6 berarti kita butuh 3 garis. Kalau ini cuma 2, tapi sekarang kita butuh 3 garis. 1, 2, 3. Nah, ini baru adil. Mau nomor 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6 ukurannya sama ya. Ukurannya sama. Mau ngambil yang mana? Sama. Tapi kalau ini Pak Hafiz akan ngambil yang tengah karena lebih besar ya. Jadi ingat, kalau lingkaran baginya seperti ini ya. Seperti ini, garis-garis. Kalau ini adalah untuk yang persegi seperti ini. Untuk persegi boleh, tapi untuk lingkaran pakainya yang ini baginya ya. Tuh kemarin. Kalau yang segitiga sudah betul ya. Nah, ini segitiga baginya seperti ini. Jangan miring gini. Nah, kalau miring gini, Pak Hafiz ambil yang bawah karena lebih besar ya. Jadi baginya harus rata. Kanan kiri ukurannya sama. Jadi baginya juga harus sama ya. Oke, lanjut yuk. Balik halaman 182 yang sudah ya. Beni, kalau Dayu kelinci, Udin ayam, sekarang Beni ternyata pelihara ikan ya. Ini Beni beli ikan, dimasukkan ke akuarium, dikasih makan, dibersihkan ya. Ini ceritanya sudah urut. 1, 2, 3, 4. Beli ikan, dimasukkan ke akuarium, diberi makan, dibersihkan. Kan apa ini? Kelihatan enggak? Ya kan lencer ini. Snake head. Ya, ini ikannya ya bagus-bagus ini.
ini diskusi. Ini pelihara ikan ternyata. Buatlah cerita sesuai gambar sebelahnya. Ternyata kalian harus menceritakan. Bisa ya, gambarnya sudah ada, sudah urut, tinggal diceritakan. Ada berapa garis? Berarti satu gambar kalian ceritakan 2 baris. Ya, satu gambar kalian ceritakan 2 baris. Diberi judul. Ikan peliharaan Beni, boleh. Beni memelihara ikan, boleh. Ya, diberi judul. Satu gambar 2 baris. Satu gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Bisa paling enggak 2, boleh 3 kalau muat ya. Paling sedikit 2. Bisa ya menceritakan ya. Beni pergi ke toko ikan untuk membeli ikan. Ya. Kemudian Beni melepaskannya di akuarium miliknya. 3. Beni memberi makan ikan setiap hari. Beni membersihkan, nah seperti itu ya. Kalian ceritakan sendiri dengan bahasamu sendiri, tulis di sini. Oke, setelah sudah, coba kalian perhatikan belakangnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Yo, kita bareng-bareng guys. Nomor 1 yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Yo, sebelum ikannya, ngurusi ikannya dulu. Pertama yang harus kalian pastikan adalah akuariumnya. Berarti nomor 1, pastikan akuarium tidak bocor. Pastikan akuarium tidak bocor tuh ya. Bocor pusing nanti. Sebelum ngurusi ikannya, ngurusi akuariumnya dulu disiapkan dengan baik. Berarti nomor 1, pastikan akuarium tidak bocor. Kalian tulis sendiri. Nomor 2, setelah akuariumnya sudah beres, ikannya sudah dimasukkan, berarti adalah ini tadi gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga diberi makan. Nomor 2, beri makan secara teratur. Kalian tulis sendiri. Beri makan secara teratur. Nomor 3, setelah makan sudah, ternyata ikan itu karena dia tinggal di air, maka airnya harus diganti. Di nomor 3, ganti air secara teratur ya, airnya harus diganti, terus kolamnya juga dibersihkan. Nah, ini yang nomor 4. Nomor 3 tadi adalah ganti air kolam secara teratur. Yang nomor 4, bersihkan akuarium secara teratur juga. Teratur itu rutin ya, artinya kalau 2 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, 3 hari sekali ya, rutin, jangan males-malesan karena itu berhubungan dengan makhluk hidup ya. Terakhir nomor 5, ternyata setelah sudah semuanya beres, kolam sudah, air sudah, ikannya sudah, akuariumnya bersih, ternyata yang harus kalian perhatikan adalah terakhir, ikan jangan dibuat mainan. Ayo, ikan jangan dibuat mainan, jangan diublek-ublek terus, ditangkepin nanti dilepaskan lagi, kasihan ikannya ya. Karena akuarium itu adalah pajangan untuk dilihat, bukan untuk ditangkap-tangkap ya. Nanti apalagi ikannya kecil pada mabok, diobok-obok kolamnya, ikannya kecil pada mabok. Nah, jadi ikannya jangan buat mainan ya, dilihat aja dari luar itu nanti senang ikannya sih ya, senang punya akuarium itu. Oke, terus bawahnya perhatikan kata-kata dalam tabel ini. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut. Nama ikan, udah tahu ya nama ikannya ya. Ini ada kotak-kotak. Punya babi sudah tak jawab ini. Sudah tak garis-garis ya. Tak bacakan saja hewan-hewannya, kalian cari sendiri ya. Ada 8 itu tak kasih tahu. Lumba-lumba kalian cari sendiri. Mujair, cupang, koki, hiu, lele, paus, sapu-sapu ya. Itu 8 ikan yang kalian cari di sini. Kelihatan. Ya, babi sudah tak jawab ya, tak garis-garis. Sekali lagi, lumba-lumba, mujair,
koki, cupang, hiu, lele, paus, sapu, sapu. Oke, coba kalian cari sendiri. Oke, sebelahnya. Ayo kita lanjut. Ngebut pokoknya. Berapa nama ikan yang dapat kamu temukan? 8 ya. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Menangkap ikan. Menangkap tok. Berarti dia adalah nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Pesisir itu ya pantai ya, di pinggir laut ya, pantai. Biasanya ya tinggalnya di sana karena kerjanya mencari ikan di laut, berarti rumahnya di dekat laut ya, dekat sana utara sana. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Nah, ada 2 gambar. Yang pertama ini Pak nelayannya sedang mencari ikan. Ini penjual ikan sedang menjual ikan, berarti ini ada tempatnya di pasar. Kalau ini di tengah laut ya, ini 2 orang yang pekerjaannya berbeda. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Profesi itu adalah pekerjaan ya, sama, profesi itu adalah pekerjaan, jangan bingung. Nama profesi pekerjaan, nama profesi pekerjaan. Perhatikan lah ini. Kita isi bersama-sama. Nama profesi berarti adalah nama pekerjaannya. Yang pertama ini orangnya apa ini namanya? Nelayan. Kalian jawab sendiri di sini. Nelayan. Nama profesi sama dengan nelayan. Nah, terus ini apa Pak? Ada profesi lagi. Ya maksudnya ini adalah pekerjaannya. Ya tugasnya apa itu nelayan itu? Mencari ikan, tulis sama dengan mencari ikan. Nah, seperti ini. Nelayan mencari ikan. Yang kedua berarti tadi ini siapa tadi? Penjual ikan. Kalian tulis sendiri ya. Penjual ikan ya. Profesi yang kedua adalah penjual ikan. Penjual ikan. Pekerjaannya menawarkan ikan, menawarkan dan menjual ikan boleh. Penjual ikan, yo menjual ikan tugasnya ya. Tapi juga menawarkan ya. Yo beli, yo dibeli ya. Enggak gitu nanti enggak laku. Yo dibeli. Menawarkan dan menjual ikan itu tugasnya. Oke, balik. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan tadi, mencari ikan dan menjual ikan di pasar. Siapa lagi yang terlibat ya? Pekerjaan apa ya? Oh ini, ya perhatikan. Ikan yang baru ditangkap nelayan, kok bisa sampai pasar? Lautnya kan di sana jauh dari pasar. Ikannya kok bisa sampai pasar, dijual di pasar? Karena ada yang namanya, nah kalian tulis di sini, Pak supir, tulis supir. Nama profesinya supir mobil ya, supir mobil yang isinya ikan. Ya Pak supir. Pekerjaannya adalah mengantarkan barang. Itu adalah tugasnya Pak supir. Nah maksudnya yang diantarkan adalah ikannya tadi dari pinggir laut, dari rumahnya Pak nelayan sampai ke pasar itu diantarkan oleh Pak supir ini ya. Pak supir mengantarkan barang. Terus satu lagi apa ya yang terlibat di sini? Oh ini aja. Perhatikan gambarnya tadi ini, ya. Yang belikan ini kelihatan ya. Ini yang jual toh, ini yang beli toh. Yang beli kan ini ternyata ibu-ibu ini dia punya warung makan. Punya warung makan. Dia mau masak ikan untuk dijual di warungnya ya, dimasak nanti dijual di warungnya. Nah, profesi selanjutnya berarti yang bawahnya adalah penjual makanan. Tulis.
penjual makanan, maksudnya makanan yang sudah matang ya, warung, rumah makan. Nah yang bawah adalah penjual makanan. Pekerjaannya berarti apa? Karena dia menjual sendiri ya, dia masak sendiri, itu pekerjaan. Berarti kalian tulis pekerjaannya adalah memasak dan menjual makanan. Memasak dan menjual makanan. Itu adalah pekerjaannya penjual makanan. Ya. Memasak dan menjual makanan. Nah, sedikit ini sebelum kita akhiri. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Ingat jaring ya, kayak jaring. Kalau diracun, disetrum, itu ikan besar, ikan kecil mati semua. Habis bis ya, nggak ada bayinya. Lah terus, ya kenyang sekarang, orangnya kenyang, dapat ikan banyak, tapi besok nggak ada ikan lagi ya. Kalau pakai jaring, yang dijaring cuma ikan yang sudah besar tok, yang masih kecil-kecil besok bisa tumbuh lagi. Nah, itu pakai jaring. Orang yang tidak punya hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dibom, iya dibom. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Yang kecil mati, yang gede mati, karangnya rusak, pantainya rusak, airnya tercemar, pusing semuanya. Hari ini kenyang, dapat ikan banyak, tapi besok pusing, ikannya habis, rumahnya rusak. Besoknya pusing, ikannya kok habis. Yo salah dewe pakai bom, ya jangan boleh pakainya jaring. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut sesuai kebutuhan. Jangan akeh-akeh, ya nanti habis bingung ya. Sesuai kebutuhan dan tangkap yang besar-besar saja supaya ada regenerasi ya, yang kecil nanti supaya bisa besar. Oke, itu dulu, silakan kalian kerjakan tadi ini garis-garis, terus ini juga matematika pecahan ya, kalian mewarnai. Selamat mengerjakan. Itu dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.